me. When I run and play, Jesus is right there. When I laugh and sing, He hears my happy prayer. Jesus walks with me. Jesus walks with me. He's my friend forever. Jesus walks with me. When I'm scared at night, Jesus stays so near. He keeps me safe and sound. There's nothing I should fear. Clap your hands, stomp your feet. Jesus makes my heart so sweet. Jump for joy, twirl around. Jesus is the best friend found. Jesus walks with me. Jesus walks with me. He's my friend forever. Jesus walks with me. Yes, Jesus walks with me. When I feel scared and I don't know what to do, I remember God is always with me too. He holds my hand when the dark is near. Whisper softly, little one, don't fear. God gives me courage. Yes, He does. God gives me courage. Just because I can be brave, I can be strong. With God beside me all day long. When I try something new and my tummy feels funny, I pray to God and He fills me with honey. Sweet, brave feelings deep in my heart. God is with me. We'll never part. God gives me courage. Yes, He does. God gives me courage. Just because I can be brave, I can be brave, I can be strong. Oh, with God beside me all day long. Thank you, God, for courage. Thank you, God, for courage. Yay! God is good to you and me. He loves us so endlessly. He made flowers, trees, and seas, and He made you just like me. God is good, God is great. Let's all sing and celebrate. Clap your hands, stomp your feet. God's love makes life so sweet. When I pray, He hears my voice. In His love I can rejoice. He gives peace inside my heart. From His love I'll never part. God is good, God is great. Let's all sing and celebrate. Clap your hands, stomp your feet. God's love makes life so sweet. Spin around and laugh out loud. Let's all make our Savior proud. God is good, don't you see? He's so good eternally. God is good, God is great. Sing His name and celebrate. All together, loud and free. God is good for you and me.
kind and true. You love me and I love you. Hold my hand and guide my way. Teach me love each and every day. When I smile and when I share, I can feel you everywhere. In my heart and in my song, Jesus helps me be strong. Jesus, teach me to love like you do from above. Kind and gentle, pure and true. Jesus, I will follow you. Jesus, teach me to love, shining light from heaven above, with my friends and family too. Jesus, I will love like you. If I fall or feel afraid, I remember what you said. Love each other, big and small. Jesus loves us all. When I help and when I care, I can feel you everywhere. In my heart and in my song, Jesus helps me be strong. Jesus, teach me to love like you do from above. Kind and gentle, pure and true. Jesus, I will follow you. Jesus, teach me to love, shining light from heaven above, with my friends and family too. Jesus, I will love like you. Love is sharing, love is kind, love is what you help me find every day in all I do. Jesus, I will learn from you. Jesus, teach me to love like you do from above, kind and gentle, pure and true. Jesus, I will follow you. Jesus, teach me to love, shining light from heaven above. All my heart belongs to you. Jesus, I will. Ya, selamat sore. Kita mulai ya. Terima kasih anak-anak hebat, semangatnya luar biasa ya. Baris apa satu-satu dulu ya. Nara, selamat sore, Ra. Selamat sore, Bu. Ya, sehat? Nara sehat? Sehat Sehat. Di rumah atau di perjalanan atau di mana? di rumah. Di rumah. Raika, selamat sore, Nak. Selamat sore, Bu. Kemarin nggak kelihatan ya kamu ya. Iya ya. Iya, ya, hari ini sehat, bisa bergabung. Mela dan juga Wanu, selamat sore. Sore. Iya, oke, berdua ya. Terakhir, Yosia, selamat sore, Yos. Sorry, Bu. Ya, yuk sambil nunggu teman-temannya, mudah-mudahan masih ada yang bisa bergabung lagi ya. Kita mau mulai pelajaran kita sore hari ini. Yuk, kita buka dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, mulai dari pagi hingga sore hari ini. Berkat kebaikan Tuhan sudah kami nikmati. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk terus bersyukur untuk setiap hal baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini, ungkapan syukur kami tunjukkan dengan kami mengikuti kelas ceria. Tolong kami Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan di sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat membentuk kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, tolong jaringan, alat-alat yang kami pakai, biarlah mendukung kegiatan belajar kami di sore hari ini.
Kami menyerahkan teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami sore hari ini, dengan segala keberadaan dan aktivitas mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, enak ditulis ya. Bukunya masih toh? Nah, besok silakan dibawa kalau sudah, besok dibawa ke sekolah minggu ya. Nanti tak pesen sama yang ngajar sekolah minggu supaya ditandatangani. Ya, yuk ditulis yuk. Biasanya kalau orang hanya mendengar itu cepat lupa. Ya, mendengar cepat lupa. Tapi kalau dia mendengar, melihat, dan menulis, nah itu biasanya nyantolnya di pikirannya itu kemungkinan lebih besar ya. Jadi daya ingatnya lebih tajam. Nah, mari kita lanjut ya. Kemarin kita sudah sampai di 10 firman Tuhan atau ke 10 firman. Ada yang hafal? Ayo, saya ngapal, sesok pakai hadiah. Dibaca enggak apa-apa, tidak harus menghafal. Ayo, resen yuk. 1 sampai 10. Atau kalau enggak 1 sampai 5 dulu. Kemarin dibagi dua kok ya, 1 sampai 4 dan 5 sampai 6. 1 sampai 4 itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. 5 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Yuk, sekarang siapa yang bisa 1 sampai 4 dulu? Ayo, 1 sampai 4. Besok tak kasih hadiah, tak catat loh ini. Ayo, 1 sampai 4. Enggak sampai 10 loh, sampai 4. Ayo, masa nggak ada yang hafal? Baca nggak apa-apa, wes. Siapa lagi? Nggak ada sama sekali. Ya ampun, ya ampun. Ini dicatat orang. Coba yuk, 1 sampai 4. Mela, bisa enggak? 1 sampai 4, nak. Bisa. Ya, bisa kok. Yuk, cepet yuk. 1 sampai 4. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung seperti apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah saksi dusta. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, terima kasih Mela. Hebat ya, 1 sampai 4. Ya, sekarang yang 5 sampai 10. Mengatur hubungan manusia dengan manusia. Yuk, Raika mau coba? Nggak tahu aku. Kemarin Oh, nggak tahu. Ya wes, dia nggak tahu. Coba dengarkan Wano yang akan memberitahumu ya. Ayo, no, dibaca no. 5 sampai 10. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau bohong. Jangan mengingini sesamamu. Oke, yuk Raika diulangi kak. Seingatmu kak. wah apa ya? Iya kak. Hormati. Hormati orang tua. Terus jangan. Jangan mencuri. Terus. Berzina atau bohong. Membunuh, mencuri, ya dan seterusnya. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut ya. Hari ini materi kita sudah sampai di sini, nak. Yuk. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini kelanjutannya dari kemarin ya. Ya, Nara coba dibaca, nak, judul kita hari ini. Anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Nara pernah dengar cerita ini? Kayaknya nggak pernah. Enggak pernah? Ya sih? Pernah enggak? Pernah. Piye yos, gambaran ceritanya bagaimana? Mereka membuat berhala dari emas berupa lembu lalu menjemurnya. Yang jelas suaranya yang jelas yuk. Jadi orang-orang Israel itu ngumpulin perhiasan dari emas, terus dibuat jadi
berhala berbentuk anak lembu gitu pas Musa lagi di gunung. Oke, yuk. Sudah ya, gambarnya sudah dijelaskan Yosia. Kan kemarin yang boleh naik ke atas Gunung Sinai itu hanya Musa dan Harun. Ya, hanya berdua. Maka bangsa Israelnya ditinggal di bawah gunung. Nah, ternyata waktu Musa naik, bangsa Israel ditinggal itu mereka membuat ulah. Ya, membuat anak lembu emas. Bagaimana kisahnya? Yuk simak dulu videonya ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, sampai sini dulu ya. Kisahnya tentang anak lembu emas. Yuk, kita pelajari satu-satu ya. Nah, ini judulnya. Berikutnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu, Sabtu-Sabtu lalu ya, bahwa Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau zaman dulu bertemu dengan Tuhan
harus naik ke gunung ya, ke tempat tertentu. Lalu hanya orang tertentu yang boleh bertemu dengan Tuhan. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Tuhan. Sekarang kita bersyukur, kita hidup di zaman yang sudah dibebaskan. Kita bisa bertemu Tuhan dimanapun, kapanpun, melalui doa-doa kita. Ya. Tuhan meminta Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Udah ya? Yuk, berikutnya. Ya, coba dibaca. Siapa yang mau baca lagi? Nara nulis lah yo, Nara yo. Dah? Nara? Kamu nulis enggak? Iya, Bu. Yuk dibaca yuk. Musa tinggal di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Nah, lama ya 40 hari 40 malam itu. Kalian kemah semalam atau 2 malam, rasanya sudah lama banget toh. Nah, ini Musa tinggal di gunung selama 40 hari 40 malam. Oke, berikutnya ya. Nah, 40 hari 40 malam itu waktu yang lama. Bangsa Israel tadi kan ditinggal di bawah gunung toh. Mereka mulai gelisah. Musa ini kira-kira terjadi apa di atas gunung ya? Jangan-jangan dia diterkam binatang atau bagaimana ya? Sehingga dia tidak bisa turun. Karena waktunya kan lama. Yuk. Ditulis dulu ya. Biasanya Musa bareng-bareng mereka. Nah, kemudian karena ditinggal terlalu lama, Musa mengundur waktu turunnya dari Gunung Sinai ya. Maka bangsa Israel mulai bingung. Mereka seperti kehilangan seorang pemimpin, yaitu Musa. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka datang kepada Harun. Nah, mendesak Harun supaya membuat Tuhan yang bisa dilihat, yang bisa memimpin mereka menggantikan Musa. Ya, yuk dibaca Raika yang ada di layar nak, atau tulisanmu dibaca yuk. Ketika Musa mengundur waktu turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel menemui Harun supaya membuat Tuhan yang bisa dilihat yang akan memimpin mereka. Ya. Jadi bangsa Israel sudah merasa bahwa Musa tidak akan kembali lagi karena terlalu lama. Kalau zaman sekarang mungkin kalau terlalu lama nggak ada kabar, bisa kirim pesan ya lewat perangkat elektronik. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada. Ya, dan mereka tidak mendapat kepastian Musa itu kapan mau balik gitu ya, atau Musa itu hidup atau enggak toh. Nah, maka mereka mendesak Harun supaya membuat Tuhan atau pemimpin lain yang bisa memimpin mereka. Kreatif ya idenya ya. Nah, berikutnya, yuk. Harun karena didesak banyak orang ya. Bangsa Israel menginginkan adanya pemimpin pengganti Musa yang bisa melindungi, bisa memimpin mereka, mengarahkan mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, coba lihat yang ada di layar. Panu bisa dibaca? Atau selesaikan dulu tulisannya baru dibaca? Selesai nulis dulu. Oh ya, yuk.
Ya, Bu. Yuk, dibaca yuk. Harun meminta semua orang mengumpulkan emas-emas yang dipunyai, lalu membahatnya dan menjadikan lembu emas. Ya, oke. Nah, Harun memberikan sebuah ide. Kalau kamu mau pemimpin, mau Tuhan yang terlihat, maka kumpulkan semua emas yang kamu pakai atau yang kamu punya. Karena jumlahnya banyak toh, bangsa Israel banyak jumlahnya. Ketika sudah terkumpul, dibentuklah oleh Harun dan juga orang-orang Israel yang bisa memahat ya. Lalu terbentuklah sebuah patung yang berbentuk lembu atau sapi gitu ya. Maka dikenal dengan anak lembu emas. Patung anak lembu emas. Sudah ya, sampai sini jelas ya nak? Nah, jadi emas yang dipakai untuk membuat patung itu berasal dari emas yang dipunyai oleh bangsa Israel. Nah, berikutnya. Yosi dibaca Yos. Setelah patung itu jadi, Bangsa Israel memuji dan memberikan persembahan patung itu. Mereka bersukacita dan berpesta. ya, terlihat mewah, terlihat mahal, terlihat gagah gitu ya patungnya. Karena terbuat dari emas, terlihat berkilau-kilau. Nah, sampai patung itu jadi, Musa juga belum kembali. Mereka menganggap bahwa patung inilah yang akan memimpin dan melindungi mereka. Ya, kemudian mereka memujanya, memberikan persembahan, ya, bersukacita di dekat patung itu. Mereka menyembah patung itu sebagai pengganti Tuhan. Nah, maka sesungguhnya mereka sudah melanggar apa yang telah Tuhan firmankan atau ke-10 hukum Tuhan tadi. Nah, yang tadi diucapkan oleh Mela. Hukum keberapa Mela tadi ya? Yang tidak boleh menyembah patung? Kedua. Ya, betul. Nah, ternyata baru diberitahu minggu lalu ya kita belajar tentang ke-10 firman. Minggu ini kita melihat bagaimana bangsa Israel tidak bisa menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka menganggap bahwa patung itu yang mereka sembah itu bisa menyelamatkan dan memimpin mereka. Mereka bersukacita dan berpesta. Sudah ya? Yuk kita lanjut berikutnya. Nah, Musa belum turun juga toh ketika bangsa Israel sudah menyembah, sudah berpesta, patungnya sudah jadi ya. Lalu Tuhan memberitahu Musa bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa dan menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu dengan membuat patung dan menyembahnya. Tuhan memberitahu Musa bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa dan menyimpang dari jalannya. Maka Musa diminta untuk cepat-cepat turun, gitu ya, mengingatkan bangsa Israel supaya tidak menyimpang terlalu jauh dari jalan Tuhan. Yuk, silakan ditulis dulu. Sudah ya? Yuk, Nara dibaca, Ra. Tuhan memberitahu Musa bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa dan menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, yuk, berikutnya ya. Sudah ya? Nah, perhatikan yang ada di gambar ya, nak. Lalu, Musa segera turun
turunnya bukan butuh waktunya tidak singkat ya, membutuhkan waktu yang lama, maka cepat-cepatlah Musa itu turun, karena kan Musa nggak ngerti menyimpangnya atau perbuatan dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tentu dia penasaran, pengen cepat-cepat segera turun dan menjumpai bangsa Israel. Maka Musa segera turun dengan membawa 2 loh batu di tangan kanan dan kirinya ya. Nah, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan, loh batu itu berisi tentang ke-10 firman yang minggu lalu kita pelajari. Ya, loh yang pertama tertulis firman atau hukum 1 sampai 4 yang tadi dibacakan Mela ya, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan loh berikutnya yaitu firman ke-5 sampai ke-10 tadi dibaca oleh Wano, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Jangan membunuh, jangan mengingini kepunyaan orang lain ya. Itu kan hubungan manusia dengan manusia ya. Oke, sampai sini sudah ya. Maka Musa turun dengan membawa 2 loh batu di tangannya. Berikutnya. Nah, ini yang terjadi ya ketika Musa sudah sampai di bawah gunung, ketemu dengan bangsa Israel, masuk ke perkemahan mereka. Betapa kagetnya Musa melihat perilaku bangsa Israel. Yuk. Kalau sudah selesai, Mela dibaca tulisannya ya, Nak. Mela, yuk. Iya, Bu. Ditunggu yuk. Dah, Bu. Ya, yuk dibaca tulisanmu, Nak. Musa melihat perilaku bangsa Israel. Ia marah, membanting 2 loh batu, sehingga pecah dan membakar patung itu. Ya, tidak hanya Musa ya, siapapun tentu akan marah, kaget gitu ya, melihat sesuatu yang tidak baik terjadi di tengah-tengah bangsanya. Kemudian saking kagetnya atau saking marahnya, dibantinglah 2 loh batu itu karena yang dilakukan bangsa Israel jelas melanggar hukum Tuhan sehingga pecah. Lalu ia membakar patung itu. Kalau dengan suhu tinggi tentu emas dalam bentuk anak lembu tadi akan meleleh ya dan tidak berbentuk lagi. Emas itu kan kalau dipanaskan dengan suhu tertentu dia akan meleleh ya, menjadi bentuk cair yang semula padat. Ya, berikutnya, yuk. Melihat perilaku bangsanya, karena sudah melanggar apa yang menjadi firman, hukum, atau ketetapan Tuhan, Musa naik lagi ke gunung. Nah, di sana ia meminta pengampunan dari Tuhan, supaya bangsanya tidak dihukum. Musa naik lagi ke atas gunung untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Musa naik lagi ke atas gunung untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Ya, sudah ya.
Itu cerita kita di sore hari ini tentang anak lembu emas. Nara yang tadi katanya belum pernah mendengar, yuk coba diceritakan ulang, Ra. Apa yang kamu tangkap dari kisah sore hari ini, Nara? Jangan menyembah. Bukan itu, Jangan Nak. menyembah. Ceritanya. Belum kesimpulannya. Yuk, ceritanya mau piye? Anak lembu emas ki ceritanya piye? Apa ya? Aku lupa nama bangsanya. Tapi mereka tuh nyembah kayak patung atau dewa gitu selain Tuhan. Bangsa Israel ya. Oke, yuk Raika, coba dirangkum ulang ceritanya mau piye Ra? Raika. Awalnya Musa naik ke gunung. Pinter, terus? 40 hari 40 malam. Bangsa Israel memikirkan bahwa Musa tidak akan kembali Iya, pinter. Terus? Ke Harun dan mendesak Harun untuk membuat Tuhan yang bisa dilihat dan memimpin bangsa Israel. Lalu Harun mengumpulkan semua emas yang dipunyai, lalu dibuatnya patung lembu emas. Iya. Patung lembu emasnya diapakan? Disembah. Lalu berikutnya setelah Musa tahu? Lalu Tuhan memberitahu Musa bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa. Lalu segera turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu. Lalu ia mengetahui dan Musa marah dan membanding 2 loh batu hingga pecah dan membakar anak lembu emas itu. Iya, oke. Terakhir apa yang dilakukan Musa? Naik ke Gunung Sinai lagi untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Iya, pinter tepuk tangan untuk Raika. Luar biasa ya. Yuk, sekarang bagian kita yang terakhir. Berarti sudah mau selesai ya, kalau sudah muncul gambar ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah kita di sore hari ini? Anak lembu emas. Yuk, satu-satu ya, mulai dari siapa? Ayo, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Wano atau Mela dulu? Wano, apa no? Taat dan percaya pada Tuhan dan tidak menyimpang kepada orang lain. Ya, benar. Taat, percaya sama Tuhan. Ya, jangan menyembah Allah lain dalam bentuk apapun. Oke, berikutnya. Mela. Ayo, Mela, ayo. Sabar menunggu Tuhan. Iya, betul. Pinter, sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Jangan seperti bangsa Israel ya. Terlalu terburu-buru sehingga jatuh di dalam dosa. Yuk, Raika, Yosi, Nara. Ayo. Siapa dulu? Nara, ayo. Apa, Ra? Jangan menyembah dewa atau patung selain Allah, udah belum? Sudah, Wano yang jawab. Apa? Banyak lah. Tetap mendengarkan firman Tuhan. Ya, wes, enggak apa-apa. Nara pinter, tetap mendengarkan firman Tuhan. Ya, tinggal Yosi sama Raika. Yosi. Bijak dalam mengatur emosi dan menyesalinya untuk bertobatan. Ya, bijak dalam mengatur emosi. Hati-hati dikendalikan emosinya ketika marah ya. Itu kisahnya melihat dari Musa tadi ya. Ketika melihat bangsanya, dia langsung marah, emosi, batunya dibanting, ya, terus lembunya dibakar, ya, karena mungkin emosinya tidak terkendali, ya, saking kagetnya, saking marahnya. Kita hati-hati ya, nak ya, ketika kita marah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, berusaha untuk ngontrol atau menahan diri ya. Berikutnya yang terakhir, Raika.
kita harus menyadari kesalahan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Pinter, seperti yang Musa lakukan ya. Dia tahu bahwa bangsanya bersalah, maka dia naik ke atas gunung dan meminta pengampunan dari Tuhan. Oke, yang disampaikan teman-temanmu betul ya. Yuk, bisa ditambah dengan yang ada di layar sekarang ini. Yang pertama, tidak boleh menyembah patung yang menduakan Tuhan ya, yang menggambarkan itu adalah Tuhan lalu kita sembah. Nah, seperti jawabannya Wanuh tadi. Berikutnya, menaati perintah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ada 10 perintah Tuhan yang harus kita taati ya. Maka, mari sama-sama kita berjuang supaya kita bisa menaati perintah Tuhan. Bagian terakhir seperti yang Raika sampaikan tadi, ketika kita berbuat salah atau berdosa, maka segeralah meminta maaf. Musa naik ke gunung untuk meminta maaf kepada Tuhan atas perbuatan bangsa Israel. Jawaban Yosi, jawaban Mela bisa ditambahkan ya, jawabannya Nara ya. Tadi bisa ditambahkan sehingga tidak hanya 3, tapi bisa 4, 5, dan seterusnya. Baik, anak-anak ini yang kita pelajari sore hari ini ya. Berharap yang belum pernah mendengar cerita anak lembu emas, sekarang bisa tahu ceritanya. Ya, bisa tahu ceritanya. Besok kalau ditanya, kalau pelajaran agama di sekolah, kalian bisa menjawab, bisa mengikuti ceritanya. Ya. Baik, kita akan tutup kegiatan kita sore hari ini. Ada yang mau doa penutup? Ya, kemarin terakhir itu Wanu, Mela, Arthur. Nah, berarti Yosi, Nara, Raika. Itu yang belum. Ayo, siapa yang sore hari ini mau berdoa? Aku minggu depan. Tak kira saiki ya, Yuk, tak catat loh ya, minggu depan Nara. Berarti sekarang antara Yosi sama Raika. Ayo, siapa iki? Yosi apa Raika? Ya wes, nggak ada yang doa penutup, kita nggak kita nggak selesai ya, kita di sini terus ya. Kita temani Yosi sama Raika. Oke, Yosi ya. Berarti Raika masih punya utang berdoa loh, Kak. Yuk, Yosi ajak teman-temannya berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkatmu hari ini. Hari ini kami bisa menyelesaikan ceria dengan lancar dan tanpa kendala. Ya Tuhan, berkatilah kami untuk aktivitas berikutnya, kiranya Engkau menyertai kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Ketemu besok ya di gereja ya. Tuhan berkati. Yuk. Yuk.